Di saat keluarga-keluarga di rumah akan jauh lebih menjerit ketika tidak ada nasi, tapi orang-orang ini jauh lebih milih demokrasi. Dia lupa. Kebutuhan pokok itu mendahului demokrasi. Saya kira memang nggak ada masalah gitu. Referensi yang digunakan juga kuat, tapi lagi-lagi membuat pilihan biner antara pilih demokrasi atau kebutuhan dasar seolah-olah kayak saling meniadakan gitu. Sepertinya Pak Hasan Nasbi itu lupa kalau demokrasi justru seringkali menjadi semacam mekanisme untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar itu benar-benar dipenuhi oleh pemerintah secara akuntabel. Misalnya soal pemerataan, tanpa demokrasi rakyat hanya bisa berharap pada niat baik pemerintah atau data makro yang dilulukan bahwa misalnya segalanya baik-baik saja, terdistribusi, aman lah pokoknya. Terus gimana yang nggak bisa makan? Gimana yang punya uang tapi nggak kebeli makan? Bahkan misalnya mereka berbulan-bulan nggak digaji. Nah, demokrasi, tuntutan, kritik lah yang justru membuat mereka akhirnya bisa diperhatikan. Memang benar orang lebih butuh LPG dibanding demokrasi, tapi bagi mereka yang tidak beruntung mendapatkan LPG, demokrasi justru adalah satu-satunya harapan, satu-satunya kanal yang bisa membuat mereka memperjuangkan untuk mendapatkannya. Jadi pada dasarnya bagi banyak elit gitu, demokrasi itu dilihat sebagai ya semacam gangguan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Tapi bagi rakyat, demokrasi, kritik, tuntutan itu justru adalah respon terhadap kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Oh iya, saya juga ingat ada satu lagi analogi, yaitu siulan terhadap perempuan. Jangankan soal berpendapat, soal bersiul aja, Anda nggak bisa bebas bersiul. Katanya itu dianggap pelecehan, padahal misalnya nggak ada kata-kata, nggak ada hoax di balik siulan gitu juga. Gimana ya? Maaf nih Pak, apa Anda serius dengan analogi ini? Tentu siulan itu bermasalah bukan karena sekedar siulan, bukan suaranya, tapi konteks relasi sosialnya. Ada unsur pelecehan di sana, ada relasi kuasa, ada dampak psikologis terhadap orang lain. Dengan kata lain, masalahnya bukan ekspresi, tetapi tindakan sosial itu sendiri yang mengandung HAM atau bahaya. Jadi siulan dalam konteks pelecehan adalah tindakan interpersonal langsung gitu, dengan korban yang jelas, terus juga dampaknya yang bisa dirasakan saat itu juga gitu. Sementara ucapan dalam ruang publik, terutama dalam konteks yang akademis dan bersifat kompleks gitu, terbuka untuk tafsir, itu bisa diperdebatkan dan tidak selalu melahirkan dampak langsung kayak siulan tadi. Jadi kekeliruan dimulai ketika menempatkan siulan dalam posisi yang netral gitu, seolah-olah tidak mengandung kata. Tapi justru bahkan siulan yang dijadikan contoh oleh Pak Hasan Nasbi jelas menjadi masalah karena konteksnya gitu. Sama halnya dengan teriakan bom di bandara, mungkin kuat secara retoris disampaikan, common sense, tapi lagi-lagi itu false equivalence dan juga dikotomis gitu. Terima kasih.